warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Syahroni dengan NPM 18428021, Prodi Sistem Informasi semester 6 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Ini adalah presentasi saya untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah sistem terdistribusi atau sistem tersebar dengan dosen Ibu Anik Sri Wahyuningsih, Eskom Mkom. Di sini saya menjelaskan tentang sistem tersebar atau sistem terdistribusi. Terdiri dari ada pengertian sistem tersebar atau terdistribusi pada sistem operasi komputer, ada alasan diterapkan sistem terdistribusi, karakteristik sistem tersebar, kelebihan dan kekurangan sistem tersebar, dan yang terakhir ada arsitektur sistem tersebar. Yang pertama, pengertian sistem tersebar. Dari sistem tersebar ini terdapat dua kalimat, yaitu sistem dan tersebar. Pengertian sistem tersendiri yaitu merupakan sekumpulan elemen yang saling bergantungan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan untuk menyelesaikan suatu tujuan secara spesifik untuk menjalankan suatu fungsi. Jadi sistem sendiri itu ialah sekumpulan elemen-elemen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dan tersebar yaitu artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi tersebar ini yang mulanya skalanya lebih besar, sirkulasinya lebih besar, penyebarannya lebih besar, dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dan pengertian dari sistem tersebar sendiri adalah sekumpulan komputer atau elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk mendistribusikan data, informasi, proses, objek dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya, sehingga menghasilkan satu fasilitas komputasi terpadu. Jadi sistem tersebar adalah kumpulan komputer atau elemen yang berinteraksi secara sistematis untuk mendistribusikan data. Untuk mendistribusikan data dengan sistem tersebar ini, dia menjadi beberapa bagian-bagian kecil atau bagian-bagian elemen untuk mendistribusikan data informasi secara utuh kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Lanjut, contoh-contoh dari sistem terdistribusi ada mobile computing, internet, sistem otomasi bank, dan intranet. Dari internet sendiri, contohnya pengertian internet itu merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Dan pengertian dari intranet sendiri adalah jaringan yang teradministrasi secara lokal yang terhubung ke internet, menyediakan layanan internal dan eksternal. Lanjut ke alasan diterapkan sistem terdistribusi. Ada berbagai pakai sumber daya, akses terhadap sumber daya jarak jauh dengan sama sumber daya lokal. Ada juga alasannya diterapkan sistem tersebar, mengatasi bottlenecks atau kemacetan untuk mempercepat proses komputasi. Ada yang ketiga, reliability, yang dapat diuji atau terpercaya, melakukan proses penanganan dalam mendeteksi dan menangani kesalahan pada lokasi tertentu.
Yang keempat, contohnya ada komunikasi dengan sistem terdistribusi memungkinkan mampu untuk melakukan proses pengiriman pesan jauh lebih baik. Jadi inilah alasan mengapa diterapkannya sistem terdistribusi, bisa mempercepat proses komputasi, dapat diuji juga terpercaya, melakukan proses penanganan dalam mendeteksi dan menangani kesalahan pada lokasi tertentu. Karena dengan dibagi-bagi jambannya dibagi lebih kecil, maka di situ dengan mendeteksi menangani kesalahan lebih mudah. Dan ada juga komunikasi dengan sistem terdistribusi yang melakukan proses pengiriman pesan jauh lebih baik. Ada juga karakteristik sistem tersebar. Yang pertama, ada resource sharing. Apa itu resource sharing? Ialah setiap sumber daya dapat diakses dan dimanipulasi dengan handal dan konsisten. Ini adalah karakteristik sistem tersebar. Yang kedua ada openness atau keterbukaan. Sistem tersebar ini bisa menambahkan komponen baru dapat dilakukan oleh programmer yang berbeda-beda. Jadi sistem tersebar ini sifatnya terbuka, bisa diakses, bisa ditambahkan oleh programmer yang berbeda-beda, bisa ditambahkan. Dan yang ketiga ada konserensi atau kebersamaan. Jadi sistem tersebar ini bisa dilakukan dengan secara kerjasama. Dan yang keempat ada scalability atau dapat diubah dan tetap berjalan dengan baik. Sistem tersebar ini bisa diubah namun tidak mengurangi kekurangannya dari sistem tersebar. Yang kelima ada fault tolerance. Apa itu fault tolerance? Yaitu dapat bertahan terhadap kegagalan. Nah, dari fault tolerance ini sistem tersebar lebih kuat dari kegagalan karena dia sifatnya bisa bertahan. Dan yang keenam adalah transparansi atau penyembunyian. Ini adalah hal pokok utama dari sistem tersebar, yaitu dia dapat meremot tidak terlihat oleh pengguna. Dari transparansi ini itu secara tertutup bisa dikendalikan oleh sistem tersebar dan tidak terlihat oleh pengguna. Dari transparansi mempunyai beberapa aspek meliputi: 1. Access transparency atau penyembunyian akses. Aksesnya dapat disembunyikan. Yang kedua ada migration transparency. Yang ketiga ada location transparency, penyembunyian lokasi. Yang keempat ada replication transparency, scaling transparency, dan failure transparency. Dan sistem tersebar memiliki dua batasan pokok, yaitu 1. Tidak clock global atau tidak dapat diperoleh clock global tersinkronisasi secara sempurna, jadi tidak kekunci secara menyeluruh. Yang kedua ada tidak ada memori bersama. Dengan tidak ada memori bersama mengakibatkan state sistem terbaru tidak tersedia untuk setiap proses. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan sistem terdistribusi. Kelebihan yang pertama, pembagian sumber daya antar komputer dibuat lebih mudah. Sistem terdistribusi menyediakan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja. Yang ketiga, menjadikan sistem keseluruhan lebih handal. Dan ini adalah kekurangannya, energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan secara klaster. Dari sisi teknis yang melibatkan banyak komponen,
dan juga komputer saling terhubung dengan Ethernet CAR. Dan terakhir ada arsitektur sistem tersebar. Arsitektur tersebar adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis. Jadi, kesatuan dari elemen-elemen yang berhubungan, yang berinteraksi secara sistematis atau otomatis. Dia berinteraksi dengan secara tanpa dikendalikan, yaitu secara sistematis dan teratur mendistribusikan data dan dapat teratur dari data, informasi, proses, objek, dan layanan dari dan pendidikan teknik informatika kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Beberapa arsitektur tersebar antara lain klien server. Klien menghubungi server untuk mendapatkan data, kemudian memformat dan menampilkan data pada pengguna arsitektur. Yang kedua ada think client. Think client arsitektur ini berfungsi sedikitnya memberikan dua peran, di mana klien tidak hanya penyaji interface, melainkan juga mengoperasikan aplikasi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.